Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kebijakan jasa dalam ekonomi Islam. Kualitas jasa atau layanan adalah usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan, persyaratan, serta ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan tersebut tercipta apabila harapan pelanggan terpenuhi. Secara umum, kualitas berarti wujud, bentuk, atau kenyataan yang diberikan dari suatu konsep yang diinginkan. Dengan demikian, kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai perwujudan atau pelayanan yang diberikan. Perwujudan ini memerlukan fitur dan keadaan spesifik yang harus dipenuhi guna memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah mengelola komplain. Sekitar 40% keluhan pelanggan menyebabkan pelanggan enggan berbisnis dengan perusahaan. Hal ini mempengaruhi citra perusahaan dan dapat pula mengganggu kepentingan perusahaan. Tetapi jika pelanggan tersebut bersedia mengeluh terlebih dahulu, mereka justru menawarkan hadiah kepada perusahaan jika keluhan tersebut ditangani dengan baik. Dapat memperbaiki pelayanan menggunakan strategi layanan postel. Kualitas departemen layanan pelanggan sangat bervariasi. Di sisi lain, departemen-departemen yang sangat ingin menerima permintaan, saran, dan bahkan keluhan, serta menanganinya dengan cepat. Beberapa perusahaan bahkan secara proaktif menghubungi pelanggan untuk memberikan layanan setelah penjualan selesai. Service evolution, mereka ingin tetap dekat dengan peralatan dan tahu masalahnya. Mereka juga merasa mahal dan memakan waktu untuk melatih orang lain. Seiring waktu, produsen beralih lebih banyak layanan pemeliharaan dan perbaikan ke distributor dan dealer resmi. Kedua, the customer service imperatif. Pilihan layanan pelanggan meningkat pesat, dan produsen peralatan harus mencari tahu cara menghasilkan uang dari peralatan mereka, terlepas dari kontrak layanan. Yang selanjutnya adalah kualitas jasa dalam perspektif Islam. Terdapat 5. Yang pertama, compliance atau kepatuhan terhadap aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Syariah. Yang kedua, asuransi atau jaminan. Pengetahuan dan kemahiran atas suatu produk hanya akan diperoleh dari sebuah proses belajar yang tekun dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah reliability atau kehandalan. Pelayanan akan dapat dikatakan reliable apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Yang keempat adalah tangible atau bukti fisik, merupakan tampilan fisik yang akan menunjukkan identitas organisasi sekalipun faktor pendorong munculnya persepsi awal pelanggan terhadap suatu organisasi jasa. Yang kelima adalah empati atau empati. Sebuah organisasi jasa syariah harus senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap masing-masing pelanggannya. Yang terakhir adalah responsiveness atau daya tanggap, merupakan bagian dari profesionalitas. Selanjutnya yaitu pengembangan konsep retail bank dan hotel syariah. Nah, untuk membuat alternatif strategi pengembangan bank syariah, diperlukan analisa SWOT berupa analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bank syariah. Beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan syariah yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk bank syariah, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk bank syariah, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kerjasama dengan institusi lain, peningkatan jaringan kantor bank syariah, peningkatan cakupan pasar dan aliansi strategis, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan efisiensi internal. Untuk pengembangan hotel syariah sendiri dapat diupayakan dengan menerapkan prinsip syariah muamalah seperti prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip penegakan kebenaran, prinsip penegakan keadilan, prinsip amanah, dan prinsip kemaslahatan ummah, dan sistem manajemen syariah yang berpedoman pada 4 sistem fungsi manajemen umumnya yang tercover dalam 4 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.